Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Bayu Anggara, NIM 180103106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Vaksinasi COVID-19 pada Masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada penguji 1, Dr. Rahmayana Novaha, SKAP, NS, MC. Penguji 2, Leti Kumala Dewi, SST, MKes. Dan penguji 3, Emma Wahyuningrum, SST, SKAP, NS, MKes. Hubungan literasi kesehatan dengan perilaku vaksinasi COVID-19 pada masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang. Latar belakang COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh tipe baru coronavirus dengan gejala umum demam, kelemahan, batuk, kejang, dan diare. Tingkat penularan dan kematian akibat infeksi COVID-19 lebih tinggi dibandingkan dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS. Yang kedua, vaksin adalah salah satu cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular, sehingga diperlukan untuk membuat pengembangan vaksin agar lebih efektif untuk melemahkan infeksi virus corona. Berdasarkan data WHO 2021, jumlah cakupan vaksinasi COVID-19 di dunia sebesar 4,1% dengan cakupan tertinggi di Uni Emirat Arab sebesar 88,3%. Kemudian berdasarkan data Kemenkes RI 2021, cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia sampai November 2021 sebesar 60,7% dosis pertama dan 37,9% dosis kedua. Hal ini masih di bawah target nasional yaitu sebesar 70%. Literasi kesehatan evidence based perlu dikembangkan sebagai strategi yang efektif untuk mendorong penyerapan vaksin. Kemudian seseorang dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah akan kesulitan dalam mengevaluasi informasi kesehatan secara online. Literasi kesehatan dapat membentuk perilaku kehidupan sehari-hari yang mendukung kesehatan. Hal ini akan dapat membuat masyarakat dapat menerima informasi dengan baik mengenai tindakan pencegahan COVID-19. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang. Kemudian mengidentifikasi literasi kesehatan pasien COVID-19 pada masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang. Mengidentifikasi perilaku vaksinasi COVID-19 pada masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, dan menganalisis hubungan literasi kesehatan dengan perilaku vaksinasi COVID-19 pada masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang. Kemudian selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan perluasan serta menambah wawasan studi-studi ilmiah di bidang ilmu kesehatan pada umumnya, serta dapat memperkaya kajian-kajian tentang literasi kesehatan pada khususnya terkait COVID-19 dan vaksinasi COVID-19. Kemudian manfaat praktis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat tentang pentingnya menyerap informasi secara baik dan benar, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perilaku kesehatan yang tepat oleh masyarakat.
Dan yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian tentang literasi kesehatan dan perilaku vaksinasi COVID-19 pada masyarakat. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka COVID-19, literasi kesehatan, perilaku. Health literasi atau kemelekan kesehatan didefinisikan suatu konsep yang terintegrasi sebagai pengetahuan, motivasi, dan kompetensi untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan untuk membuat keputusan dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan kesehatan perawatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan. Model literasi kesehatan. Ini gambar model literasi kesehatan. Yang pertama, model of improving interactive dan critical health literacy. Model yang kedua, gambar model konsep literasi health literacy. Kemudian selanjutnya kerangka teori coronavirus disease 2019, kemudian penanganan COVID-19, perilaku vaksinasi COVID-19, faktor yang mempengaruhi perilaku vaksin COVID-19. Yang pertama, pengetahuan, sikap, sumber informasi atau predisposing faktor. Yang kedua, lingkungan dan fasilitas atau enabling faktor. Yang ketiga, peraturan atau reinforcement faktor. Kemudian literasi kesehatan. Faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan, yang pertama pengetahuan, yang kedua akses informasi kesehatan, yang ketiga tingkat pendidikan, keempat umur, kelima pendapatan, keenam pekerjaan, ketujuh bahasa, kedelapan etnis, kesembilan jenis kelamin, dan yang terakhir akses pelayanan kesehatan. Kemudian dimensi literasi kesehatan, yang pertama perawatan kesehatan, kedua pencegahan penyakit, dan yang terakhir promosi kesehatan. Yang selanjutnya kerangka konsep. Variabel bebas literasi kesehatan, faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian variabel terikat perilaku vaksinasi COVID-19, faktor yang mempengaruhi pengetahuan, akses informasi kesehatan, pendapatan, bahasa, etnis, dan pelayanan kesehatan. Kemudian hipotesis adalah hubungan literasi kesehatan dan perilaku vaksinasi COVID-19 pada masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, dan tidak ada hubungan literasi kesehatan dan perilaku vaksinasi COVID-19 pada masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Metode ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei jenis studi korelasional dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang. Pengambilan data akan dilakukan pada bulan April 2022. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga sasaran vaksinasi COVID-19 di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang sebanyak 7.051 responden dengan sejumlah sampel 751 responden dengan jumlah sampel sebanyak 122 responden menggunakan teknik simple random sampling. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional yang pertama variabel karakteristik umur. Kemudian definisi operasional lamanya kehidupan responden dihitung sejak tahun lahir sampai tahun saat ini dilakukan penelitian.
alat ukur menggunakan lembar kuesioner dan parameter dalam tabun dan skala rasio. Terus jenis kelamin, satu seks yang melekat pada responden sejak lahir, alat ukur lembar kuesioner dan parameter yang pertama laki-laki, 2 perempuan, skala nominal. Kemudian pendidikan, riwayat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden, alat ukur kuesioner, parameter pendidikan SD sampai SMP, pendidikan menengah SMA atau SMK, pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, skala ordinal. Pekerjaan, aktivitas rutin yang dilakukan responden untuk mencari rezeki, alat ukur lembar kuesioner, parameter pertama bekerja, kedua tidak bekerja, skala nominal. Kemudian yang variabel kedua, literasi kesehatan, definisi operasional, kemampuan masyarakat untuk mencari, menemukan, memahami, dan menilai informasi kesehatan terkait COVID-19 sehingga akan menimbulkan perilaku untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Alat ukur kuesioner, parameter tinggi, sedang, rendah, dan skala ordinal. Yang ketiga, variabel perilaku vaksinasi COVID-19, definisi operasional, upaya atau tindakan yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam melakukan vaksinasi COVID-19, alat ukur kuesioner, parameter tinggi, sedang, rendah, skala ordinal. Yang selanjutnya, instrumen penelitian. Pengukuran literasi kesehatan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Health Literacy Scale during COVID Indonesia version yang diabsorpsi dalam penelitian Wijaya dan Kloping 2021. Kuesioner ini terdiri dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri. Kuesioner ini telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan nilai alpha convert sebesar 0,91. Kuesioner perilaku vaksinasi COVID dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diadopsi dari peneliti Islami 2021. Kuesioner ini terdiri dari 2 aspek, yaitu pengetahuan dan perilaku. Kuesioner ini telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan nilai alpha Crom sebesar 0,940 aspek pengetahuan dan 0,942 aspek perilaku. Kemudian pengolahan data. Metode pengolahan data dalam penelitian menurut Notnyo Majo 2018 menggunakan perhitungan statistik dengan cara pengolahan dan analisis data dilakukan sebagai berikut. Tahap pertama editing, tahap kedua scoring, tahap ketiga coding, tahap keempat entry data, dan tahap kelima tabulating. Kemudian analisis data. Analisis univariat dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi. Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji Spreng-Frank. Terima kasih. Demikian presentasi proposal skripsi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.